Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini datang dari negara pesepak bola, atau juga sering disebut negara Samba, di mana sebuah rumah sakit jiwa yang memakan 60.000 korban jiwa. Bagaimana kisah selengkapnya setelah yang berikut ini? Rumah sakit jiwa Colonia di kota Barbacena, Provinsi Minas Gerais, Brazil, merupakan rumah sakit jiwa swasta yang dibangun jauh dari pemukiman kota dan keramaian agar para pasien mendapat ketenangan dalam sesi penyembuhan dan mendapat udara segar dari pegunungan. Rumah sakit jiwa ini beroperasi dari tahun 1903 sampai 1996. Di sana terdapat 16 pavilium yang megah dan mewah, terorganisasi dan sangat dijaga kebersihannya. Karena pada awalnya rumah sakit jiwa ini ditunjukkan untuk orang-orang elit yang membutuhkan perawatan, pelayanan, dan penyembuhan. Tetapi beberapa tahun kemudian, pemerintah Brazil memiliki rencana pembangunan tata kota di ibu kota Rio de Janeiro. Mereka merencanakan kota yang dimana terinspirasi tatanannya itu seperti layaknya kota Paris. Kota yang indah dan elit tidak terkotori oleh orang-orang jalanan, pengemis, pengangguran, prostitusi, dan orang-orang yang dianggap tidak layak bersosial. Dengan rencana pembangunan kota baru, pemerintahan kala itu membeli rumah sakit jiwa Colonia ini untuk dijadikan layanan publik. Mereka menyarankan semua warganya yang membutuhkan pelayanan, tempat tinggal, dan perawatan atau terapi untuk pergi mengunjungi rumah sakit jiwa Colonia di Barbacena. Tempat itu yang awalnya sangat bersih dan terawat, tapi setelah rumah sakit jiwa itu jatuh ke tangan pemerintah untuk dijadikan pembersihan orang-orang yang dianggap tidak baik dan orang-orang yang dianggap tidak dapat memberi manfaat demi kemajuan negaranya, maka rumah sakit itu menjadi tak terkontrol, bahkan hilang kendali hingga mengakibatkan hilangnya 60.000 korban jiwa. Karena rumah sakit ini merupakan pelayanan publik, orang-orang yang memiliki anggota keluarga atau orang-orang yang membutuhkan pelayanan khusus seperti promotif, kuratif, rehabilitasi, serta pendidikan, pelatihan, dan penelitian, mereka datang berbondong-bondong ke tempat tersebut. Dengan harapan mereka akan keluar dan punya kehidupan yang normal kembali. Karena itulah tugas pokok rumah sakit jiwa. Tetapi itu tidak berlaku di rumah sakit jiwa Colonia ini. Sebuah fakta yang digambarkan dalam buku Holocausto Brasileiro oleh seorang jurnalis yang bernama Daniela Arbeck. Dia mengatakan bahwa ini adalah salah satu genosida terbesar di Brazil. Di depan rumah sakit jiwa Colonia ini adalah ujung kereta kota dari Barbacena. Kereta yang khusus ke rumah sakit jiwa ini mendapat sebutan sebagai kereta gila versi Brazil, karena puluhan pasien setiap harinya memadati stasiun ini. Selain menerima pasien yang diagnosis penyakit mental, juga menerima kasus-kasus lainnya seperti orang-orang LGBT, tunasusila, epilepsi, korban pemerkosaan, pengemis, pecandu alkohol, pecandu narkoba, dan mereka yang dianggap di luar standar sosial. Mereka semua dianjurkan untuk datang ke kota Barbacena agar mendapat treatment untuk penyembuhan mereka. Mereka datang dari berbagai penjuru di Brazil,
dengan kereta gerbong barang yang sama gambarannya seperti orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua datang ke kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz. Setelah para pasien tiba di sana, mereka melalui suatu sesi penyortiran sesuai dengan jenis kelamin dan karakteristik fisik mereka. Mereka dipaksa untuk menyerahkan segala barang bawaannya dan ditelanjangi sebelum mereka diberi pakaian pejama putih seadanya. Bagi pasien laki-laki wajib untuk digundul kepalanya sebelum masuk ke pavilium yang disediakan di dalam gedung itu. Mereka juga dipisahkan sesuai dengan jenis kulit mereka. Ada pavilium untuk orang-orang yang berjenis kulit hitam, dan ada pavilium yang dikhususkan untuk orang-orang yang berkulit lebih terang. Tidak sedikit wanita yang menangis ketika ditelanjangi dan diberi pakaian yang bukan ukuran mereka. Akhirnya banyak para pasien yang tidak berpakaian memasuki salah satu pavilium tersebut dan tinggal di dalamnya dalam keadaan telanjang. Menerima penghinaan tersebut membuat banyak pasien yang tinggal di sana mengatakan bahwa diri mereka bukanlah pasien, melainkan seperti layaknya tahanan perang. Menurut data sebenarnya, 70% pasien yang di sana tidak memiliki penyakit mental. Mereka hanya membutuhkan perawatan kecil atau terapi, juga perlindungan dan tempat tinggal saja. Tetapi rumah sakit jiwa Kolonia ini tidak mempedulikan hal tersebut. Mereka memiliki pandangan yang berbeda, melihat segi keuntungan yang akan mereka dapat dari para pasien yang datang ke sana. Dan sekali mereka telah masuk, kebanyakan sangat sulit, bahkan tidak ada yang bisa keluar dari mesin pembunuh gila ini. Rumah sakit jiwa yang di bawah kekuasaan negara memberi support dan dana atas apa yang terjadi di sana. Saya akan mengangkat beberapa kasus mengerikan yang terjadi di Rumah Sakit Jiwa Kolonia yang telah ditulis oleh Daniela Arbex dalam bukunya. Seperti halnya ketika pemerintah menyuplai kasur sebanyak 14.000 untuk para pasien, tetapi karena banyaknya pasien yang datang ke sana tanpa mengetahui apa yang rumah sakit itu lakukan kepada para pasiennya, membuat pasien membludak dan tidak terkendali. Hingga pengurus meminta tambahan kasur sebanyak 70.000 untuk para pasien baru. Dan akhirnya pemerintah memberikan saran untuk menyingkirkan segala yang ada di ruangan itu, lalu mereka mengirimkan jerami untuk digelar di ruangan tersebut dan dijadikan tempat tidur untuk para pasien yang tinggal di sana. Pada musim dingin, orang-orang yang tidur di atas kasur jerami dengan kurangnya suplai selimut, baju, apalagi kebanyakan dari mereka telanjang, mereka memilih tidur berdempetan agar tidak mati kedinginan. Atas kejadian itu, sedikitnya 1 orang meninggal setiap malamnya, entah karena kedinginan atau tertindas orang lain, bahkan yang sesak nafas. Tidak sedikit pula orang yang meninggal di sana karena digigit serangga dari tumpukan jerami tersebut. Banyak juga pasien yang meninggal karena kelaparan disebabkan kurangnya suplai makanan dan minuman. Sampai banyak pasien yang meminum air dari saluran pavilium itu melalui pipa yang sudah rusak. Mereka diperlakukan seperti binatang yang sangat tidak manusiawi. Bahkan ada puluhan kasus wanita yang dihamili oleh majikannya atau korban pemerkosaan, wanita yang hamil di luar nikah. Mereka datang ke Rumah Sakit Jiwa Kolonia untuk meminta bantuan agar meringankan beban mereka. Melihat propaganda yang pemerintah janjikan dan iming-iming akan mendapat perlindungan dan perawatan, tetapi setelah mereka di sana, wanita itu diperlakukan seperti budak dan tahanan. Setelah mereka melahirkan, beberapa bayi mereka dicuri dan tidak sedikit pula ibunya dibunuh dan tubuhnya dijual.
Kegilaannya tidak sampai di situ saja. Pengurus rumah sakit tersebut telah menjual mayat pasien kepada sebuah universitas kedokteran sebanyak 543 tubuh manusia. Dalam kurun waktu 1 dekade, penjualan tersebut menghasilkan uang sebesar 600.000 reais atau setara 2-3 M, di samping keuntungan penjualan organ-organ dan tulang-tulang. Mereka yang dianggap memiliki badan yang cukup untuk bekerja, pemerintah wali kota kala itu menyuruh mereka untuk bekerja di pembangunan jalan, gedung, dan proyek-proyek pembangunan kota lainnya. Dengan pemerintah memberikan upah sebatang rokok dan makanan seadanya. Mereka juga menggunakan teknik untuk mengelabui para keluarga pasien demi keuntungan mereka. Seperti halnya mereka menelpon dan mengatakan bahwa salah satu keluarga yang menjadi pasien di sana telah meninggal dunia. Dan jika keluarga si pasien mengatakan akan mengambil jenazahnya, dengan cepat pengurus di sana mengklarifikasi bahwa dia telah salah memberi data, yang meninggal ternyata bukan keluarga mereka. Tetapi jika pengurus menelpon keluarga pasien dan keluarga mereka menyerahkan pengurusan pemakaman terhadap keluarganya di rumah sakit tersebut, walaupun pada kenyataannya si pasien masih hidup, pengurus di sana akan merencanakan pembunuhan dan menjual tubuh si pasien. Banyak pula yang meninggal karena siksaan yang tragis, diletakkan di kursi listrik dengan tegangan yang sangat tinggi hingga melumpuhkan seluruh energi kota. Ada pula kasus di mana 33 anak dikirim ke kolonia pada tahun 1970-an setelah tempat mereka di rumah sakit neuropsikiatris anak yang terletak di Aloe Vera, Minas Gerais ditutup. Setibanya di sana, anak-anak itu tinggal bersama orang dewasa, hingga tidak sedikit dari mereka menjadi korban pelecehan dan kebrutalan dari para pasien dewasa. Bahkan anak-anak ini sering dikurung dalam waktu yang cukup lama tanpa mereka merasakan hangatnya matahari. Terdapat juga kisah dari seorang anak perempuan di mana orang tuanya telah meninggal dunia ketika ia masih berusia 11 tahun. Lalu ia diambil oleh seorang laki-laki yang berusia 56 tahun. Ia mengambil anak itu untuk dipekerjakan di rumahnya. Tetapi tidak lama kemudian, anak itu hamil dan dikirim ke rumah sakit jiwa kolonia. Tragisnya, setelah gadis itu sampai di sana dan melahirkan, bayinya dicuri dan diletakkan di pavilion yang berbeda. Petugas di rumah sakit itu mengatakan kepada dirinya bahwa bayinya yang baru saja dilahirkan telah meninggal dunia. Selama berpuluh-puluh tahun, ibunya itu selalu mengingat hari ulang tahun anaknya, karena ia yakin bahwa bayinya tidak meninggal dunia, melainkan masih hidup. Dan sebenarnya mereka berdua hidup dalam satu tempat, hanya berbeda atap saja. Sampai pada akhirnya wanita itu meninggal, tanpa melihat anak sematawayangnya. Dan ketika penutupan rumah sakit tersebut, anak dia keluar dari sana untuk mencari tahu apa yang terjadi pada ibunya. Ternyata ibunya meninggal setahun sebelum penutupan rumah sakit tersebut. Saat ada kunjungan lokal, beberapa pasien sambil menangis menceritakan nasib seorang anak laki-laki. Anak itu dianggap nakal oleh gurunya dalam pelajaran di kelasnya. Gurunya yang seorang biarawati itu mengklaim bahwa anak nakal itu telah kerasukan makhluk halus, dan untuk menghilangkan kenakalannya dan untuk mencegah kenakalannya itu menular kepada anak lainnya, biarawati itu membuat ritual dan menyalib anak malang tersebut hidup-hidup. Mayat-mayat para pasien di sana yang dianggap tidak ada keuntungan bagi rumah sakit ditaruh di dalam gerobak besi dan didorong ke pemakaman. Mereka dimakamkan dalam satu lubang dengan tubuh diberdirikan, dengan tujuan agar satu lubang dapat diisi beberapa mayat pasien. Naasnya tempat pemakaman tersebut hingga penuh, dan karena lubang penggalian yang dangkal, menimbulkan bau yang menyengat di sekitaran makam.
Kedatangan Francisco Poes Barreto, seorang jurnalis pada tahun 1966, ia sangat membantu proses keruntuhan kekuasaan pemerintah yang menyebabkan lebih dari 60.000 jiwa meninggal. Jurnalis itu mengajukan keluhannya kepada publik terhadap rumah sakit jiwa Kolonia ini setelah kunjungannya ke sana dan melihat keadaan tempat yang tidak layak dihuni, juga dapur yang sangat menjijikkan dengan makanan yang tidak layak untuk dimakan manusia. Pada akhirnya tahun 1973, dia menulis artikel yang berjudul Kritik Rumah Sakit Jiwa Kolonia di Barbacena. Kemudian artikel itu dipresentasikan di Kongres Psikiater Brazil. Ia juga mengatakan pasien dengan kesehatan yang buruk akan ditinggalkan begitu saja tanpa adanya dokter atau perawat di sana. Mereka hanya diberi 2 jenis obat, yaitu obat merah muda untuk mereka tidur dan obat warna biru untuk penenang. Fotografer Luis Alfredo yang datang ke sana mengatakan kesan dari rumah sakit itu adalah rumah untuk menanti giliran kematian. Kunjungan fotografer lainnya pada tahun 1979 berhasil mengambil lebih banyak foto di saat momen-momen yang sangat menyedihkan, hingga ada salah satu capture fotonya yang memperlihatkan seorang anak laki-laki menangis hingga air matanya membasahi seluruh dadanya. Sambil ia berkata kepadanya, "Tuan, maukah Anda menjadi ayah saya dan mengeluarkan saya dari sini? Demi Tuhan, saya sudah tidak mampu bertahan di sini." Dari foto-foto yang telah diabadikan oleh beberapa fotografer, sebagian besar tidak ada yang bertahan hidup. Akhirnya kabar tentang apa yang terjadi di rumah sakit jiwa Kolonia di Barbacena itu terdengar hingga ke mancanegara. Dan yang datang ke sana setelah mendengar berita itu adalah seorang dari Italia yang dulunya juga pernah berkunjung di kamp konsentrasi Yahudi di Auschwitz. Melihat keadaan di Barbacena, dia mengatakan itu adalah Holocaust Brazil, karena apa yang terjadi di sana tidak lebih apa yang pernah ia saksikan di kamp konsentrasi Yahudi. Dia menyampaikan itu ke seluruh dunia, dan akhirnya berita itu membuat pemerintahan Brazil merasa malu, dan tidak berlangsung lama rumah sakit jiwa Kolonia itu ditutup total. Rumah sakit tersebut kini dijadikan museum untuk mengenang para pasien yang telah meninggal di sana. Sekian kasus hari ini, jangan lupa like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kasus berikutnya.